Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, yang terhormat Bapak Kosasi Adi Saputra, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan, kewarganegaraan, dan teman-teman yang menonton video ini, yang saya banggakan juga. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang hukum. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Istianatul Jana yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pada presentasi kali ini. Adapun juga anggota dan teman-teman saya, yaitu silakan Neni, perkenalkan dulu. Selanjutnya, Yulia. Saya Hilyatul sebagai pemateri. Selanjutnya Indah. Saya Indah Fajariani sebagai pemateri. Dan yang terakhir, Sinta. Saya Sinta Dwi Kurnia sebagai pemateri. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri. Untuk selanjutnya, teman-teman langsung aja kita mulai ke pemateri yang pertama. Silakan kepada pemateri yang pertama. Baik, yang pertama itu ada apa itu hukum? Apa bisa? Menurut beberapa para ahli, hukum menurut Plato, hukum adalah peraturan yang tersusun secara sistematis membentuk sebuah sistem yang mengikat masyarakat. Kemudian, menurut Aristoteles menegaskan bahwa hukum juga mengikat hakim dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Austin, hukum adalah alat pembimbing yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Kemudian yang keempat ada Cicero, hukum sebagai hasil pemikiran atau akal yang tinggi yang bertugas mengatur tentang hal yang baik dan buruk. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah peraturan yang tersusun secara sistematis, membentuk sebuah sistem yang mengikat masyarakat dan mengikat hakim dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, sifat-sifat hukum. Yang pertama, hukum bersifat mengatur. Hukum sebagai peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah berfungsi mengatur berbagai sikap manusia dalam kehidupan. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Adanya sanksi bagi pelanggar aturan-aturan dalam pergaulan hidup membuktikan bahwa hukum bersifat memaksa. Yang terakhir, hukum bersifat melindungi. Keharmonisan antar ketertiban dan keamanan perlu dijaga demi tercapainya kedamaian. Selanjutnya, tujuan hukum. Yang pertama, mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat. Yang kedua, mengatur tata laku kehidupan manusia. Yang ketiga, sebagai pedoman bertingkah laku. Yang keempat, menjamin ketertiban dan keamanan. Yang kelima, sebagai wadah terwujudnya keadilan sosial. Dan terakhir, sebagai sarana penggerak pembangunan. Selanjutnya teori hukum. Yang pertama teori Yunani dan Romawi atau klasik. Menurut teori ini, hukum sebagai sebuah kekuatan yang berisi strategi untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua yaitu teori hukum alam. Menurut teori ini, ada dua jenis hukum yang berlaku, yaitu hukum yang ditetapkan oleh penguasa dan hukum yang lahir tanpa pengaruh pandangan manusia. Yang ketiga yaitu positivisme dan utilitarianisme. Menurut teori ini, hukum adalah perintah yang harus dilakukan. Yang keempat yaitu teori hukum murni.
Menurut teori ini, hukum bebas dari nakuri, kekerasan, keinginan-keinginan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penggolongan hukum. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Yang pertama, hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antar individu saat diperlukan, seperti hukum pidana. Yang kedua yaitu hukum privat, hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan berintikan kepentingan perorangan, seperti hukum sipil, hukum perdata, dan hukum dagang. Macam-macam pembagian hukum. Yang pertama menurut sumbernya, yaitu ada UU, hukum adat, perjanjian, jurisprudensi, dan doktrin. Lalu selanjutnya ada menurut bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, menurut tempat berlakunya, hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum lokal, menurut waktu berlakunya, aius constitutum atau hukum positif, dan aius constituendum. Nah, menurut cara mempertahankannya ada hukum material dan hukum formal. Menurut sifatnya, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Menurut wujudnya, hukum objektif dan hukum subjektif. Menurut isinya, hukum privat atau hukum sipil, dan hukum publik atau hukum negara. Aliran-aliran hukum. Yang pertama ada aliran legisme, yaitu mengapa bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat dalam undang-undang. Yang kedua, aliran Freirechtler. Aliran ini beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Lalu yang terakhir, aliran Rechtbinding. Aliran ini mengapa bahwa keterikatan hakim dalam undang-undang tidak seketat asumsi aliran legisme, dikarenakan hakim mempunyai kebebasan. Oke. Studi kasus. Oke, untuk selanjutnya studi kasus, teman-teman. Untuk studi kasus ini pada tahun 2021 terjadi kasus dugaan korupsi di tubuh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan salah satu pimpinannya. Kasus ini melibatkan lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Juga ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, penerimaan gratifikasi, penerimaan hadiah, janji oleh pegawai negeri, atau penyelenggaraan negara yang berhubungan dengan jabatannya. Dan juga pasal yang dituduhkannya adalah yaitu pasal 12E, 12B, atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi pasal 65 KUHP. Hukum yang termuat dalam pasal 12B ayat 2 bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud ayat 1. Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta serta paling banyak 1 miliar. Next. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan bisa bisa tulis di kolom komentar. Oke, next. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari materi awal sampai akhir. Kesimpulannya yaitu hukum adalah peraturan yang tersusun secara sistematis membentuk sebuah sistem yang mengikat masyarakat dan mengikat hakim dalam melaksanakan tugasnya. Sistem hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibentuklah kekuasaan, kehakiman, dan alat-alat penegak hukum untuk mengawasi dan mengatur jalannya hukum, serta diperlukan partisipasi dan kesadaran oleh seluruh warga negara dalam pelaksanaan hukum. Demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri, mohon maaf atas kesalahan